Hal-hal yang telah berkenan, yang benar hanya milik Allah dan yang benar milik kita, yang benar milik Allah dan yang salah milik kita. Mari kita baca Suratul Fatihah ya. Mudah-mudahan kehadiran kita ini Allah catat sebagai amal kebaikan, dan kita doakan juga kepada para kiai, pak ustadz, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan pertolongan ya. Nah ini sekarang sudah memasuki tahun politik, hati-hati ya. Kita cari pemimpin yang benar, pemimpin yang istiqomah, pemimpin yang berakhlakul karimah, dan pemimpin yang dekat kepada kaum muslimin ya. Muslimah agar kita tidak sesat nanti ya. Kita cari pemimpin yang istiqomah ya, yang dekat kepada para ulama terutama ya. Ala hadhihi wa quliyan bisyariah wa hadratin Abdul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saya bawa al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil fitri wal walidayni amin. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Lurah yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri perayaan Isra Mi'raj di Musola tadi. Dari amanat beliau, mari sama-sama kita tingkatkan kualitas sholat kita, terutama untuk yang laki-laki bisa lebih sering untuk ke masjid untuk sholat secara berjamaah. Selanjutnya, mari sama-sama kita simak sambutan dari DKM Al-Musaddiq, yaitu Bapak Haji Soto. Kepadanya dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Lurah, yang kami hormati Pak Ustadz Kiai Haji Ahmad Ma'ruf, Imam Besar Masjid Tangerang, Azom Tangerang, Al-Azom Tangerang. Yang kami hormati Pak RW 03 beserta stafnya yaitu KRT. Yang kami hormati Pak RW 04 RT 1 sampai dengan RT 8. Yang kami hormati Bapak-bapak penasehat Musola Al-Musaddiq. Yang kami banggakan remaja kita yang telah melaksanakan acara ini. Yang kami hormati para pengurus DKM Al-Musaddiq. Adik-adik, ini hari adalah hari peringatan Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW dalam Isra Mi'rajnya. Untuk singkat cerita adik kecil ini, Isra Mi'raj segala yang ada dalam hidup dari semua milikmu.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak sudah kompak, adik-adik sudah kompak, tapi ibu-ibu belum kompak. Karena yang sebagian lagi selfie, sebagian lagi main HP di luar sana. Saya doakan ibu-ibu yang tidak jawab salam saya, semoga suaminya kawin lagi. Setuju. Setuju Bapak-bapak? Setuju. Aku itu cocok. Awas ibu, ya. Diaminin ini. Enggak ada bini Jadi gue. kalau ibu bapaknya tidak mau kawin lagi, jawab Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sudah kompak karena diancam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Ibu-ibu menang baik, bu, ngantuk. Kok ibu-ibu lulus nih? Emang bapak-bapak dari tadi konsentrasi sambil nyender di tiang, sambil kakinya melonjol, sambil matanya Jadi bapak-bapak sudah saya senggol-senggol karena khusyuk. Meremnya aja kalau ditanya pasti jawab. Wa qala ayyuha ya ma'syarul jinni wal ins in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Begitu rame ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam awwal ma yuhassabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah as-shalah fa in salahat salaha sa'iru 'amali wa in fasada sa'iru 'amali atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramun, para alim ulama, para kesepuh
sesepuh, bini sepuh, para hujjah, tokoh masyarakat, para kiai, para asatidz dan para asatidzah, wabil khusus yang mulia Bapak Ketua DKM kita Mushola Al-Musaddiq, yakni Bapak Insinyur Haji Suwoto beserta segenap jajarannya, Bapak Haji Aliawan SAG, Ketua RW 04, dan Bapak Durrahim, Ketua RW 03, Bapak RT, remajawan, remajawati, dan yang saya cintai, muratibatul acara, penyusun acara, semuanya para kesuan, guru-guru kita yang berada di depan kita, yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, insya Allah tidak mengurangi cinta, hormat dan ta'zim saya. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nikmat kesehatan kepada kita, sehingga dengan izinnya kita mampu melangkahkan kaki dari rumah kita menuju tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan kita dari rumah ke tempat ini disambut oleh malaikat. Setiap langkahnya Allah berikan satu pahala kebaikan, Allah berikan satu kemudahan. Setiap langkahnya lagi Allah buka daripada, Allah berikan kemudahan dari kesulitan yang kita hadapi. Hadirin rahimakumullah, semoga Allah memanjangkan umur kita, umur orang-orang yang kita cintai dalam keadaan taat kepada Allah dan Rasulnya. Amin. Amin. Dan Allah berikan kemudahan urusan dunia dan akhirat kita, terutama Allah berikan keuntungan yang berlipat-lipat dan di dalam usaha kita dengan keberkahan. Amin. Dan Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Dan Allah jadikan putra putri kita anak-anak yang selalu taat kepada Allah dan Rasulnya, dan selalu berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah, memang harus ditekan di BB. Ini kalau ngaji jamaah kita kayak ngaji. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada baginda alam, junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga dan para sahabatnya. Hadirin rahimakumullah, kita malam ini ditentukan oleh panitia dengan bertema dengan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita tingkatkan ibadah salat dengan kemurnian hati. Tema yang sangat baik, sederhana kata-katanya, tapi mampu untuk menjaga konsentrasi kita di dalam menjaga keikhlasan kita untuk berta'abbud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cocok sekali dengan tema berkaitan Isra wal Mi'raj,
wal mi'raj junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, Isra adalah perjalanan dari Mekah ke Madinah, dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Tahu Mekah? Ibu, ada yang belum tahu Mekah? Belum. Pengen tahu Mekah? Siapa yang belum umroh di sini? Coba ngacung tangan. Siapa yang belum haji? Gampang caranya. Ya, kumpulin duit, nanti bilang sama Pak RW. Kumpulin duit, bilang sama Pak Haji Suwoto. Gampang caranya. Insya Allah dibantu, tapi sambil bawa uang tunai. Amin ya rabbal alamin. Jadi Isra itu perjalanan Rasul. Allah memperjalankan baginda Rasul dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Tahu Masjidil Aqsa? Di mana Masjidil Aqsa? Di Palestina. Jadi punya sejarah besar Palestina itu, tidak boleh dilupakan. Itu yang dinamakan Isra. Sedangkan Mi'raj dari Masjidil Aqsa, dari Palestina menuju Sidratil Muntaha. Jadi naik. Mi'raj itu naik. Untuk apa? Singkatnya, Rasul menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan perintah khusus sebagai ibadah sentral, yakni mendapatkan perintah melaksanakan sholat 5 waktu yang tadinya 50 kali sholat dalam sehari sampai menjadi 5 kali. Itu intinya. Hal ini orang-orang yang meyakini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tadi saya simak Pak Haji Suwoto bercerita tentang masalah semut. Itu adalah gambaran yang paling sederhana. Begitu pun Rasulullah, karena bukan berangkat dengan sendirinya. Kenapa? Karena diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini makanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayatnya. Apa kata Allah? Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Imam Masjidil Haram aja. Makanya nanti saya diundang nih. Bentar lagi ada apa tuh Ramadan tuh malamnya itu? Malamnya apa sholat? Mudah-mudahan bisa dijadwalkan kajian sekali di Bukharis turun ya. Apa kata Allah? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan
Maha suci Allah, Allah yang memberangkatkan hambanya, yaitu Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi diberangkatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kapan? Lailan, pada suatu malam. Jadi bukan siang-siang, tapi pada suatu malam. Dari mana? Minal Masjidil Haram, yaitu dari Makkah. Sampai kemana? Ilal Masjidil Aqsa, sampai ke Palestina, Masjidil Aqsa. Terus naik lagi ke langit kedua, ketiga, keempat, kelima, bertemu dengan para nabi-nabi, Nabi Isa, ya, Nabi Idris. Nabi dipertemukan dengan para anbiya dan semuanya membacakan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu di langit yang keenam, Rasul bertemu dengan Nabiullah Musa alaihissalam. Saat itulah Nabi Musa menangis terseduh-seduh bertemu di hadapannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Nabi Musa menangis? Karena Nabi Musa begitu takjubnya kepada Kanjeng Rasul. Kenapa? Karena ternyata umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah umat yang paling banyak di antaranya yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan khususnya jamaah Musaddiq, insya Allah semuanya masuk surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kecuali yang malam ini ngantuk dan yang malam ini pulang sebelum berdoa. Hati-hati. Halo. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Allahumma shalli ala Muhammad. Lanjut. Sampai di mana tadi, Bu? Sampai di mana, Pak? Nabi Musa. Sampai Nabi Musa menang. Jadi saya tidak cuma-cuma datang dari Serang jauh-jauh. Ternyata bapak-bapak, ibu-ibu betul-betul konsentrasi dalam menyimak ceramah ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Setelah itu Rasulullah melanjutkan naik ke langit ke-7, bertemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihi salam, dijuluki sebagai Khalilur Rahman, ya. Lalu Nabi naik lagi ke Sidratil Muntaha, langsung ke Baitul Maqmur. Ternyata di situ ada Ka'bah di atas langit yang tembus sampai ke Ka'bah Masjidil Haram.
setiap saatnya di mana 7.000 malaikat mereka bertawaf tanpa berhenti, seperti di Masjidil Haram tidak pernah berhenti untuk bertawaf. Sekalipun dalam keadaan sulit, tapi tidak pernah berhenti untuk melaksanakan ibadah tawaf di Masjidil Haram. Hadirin rahimakumullah, ini adalah bukti bagaimana sebagai seorang muslim harus betul-betul beriman dan yakin terhadap kejadian yang paling mulia, yakni kejadian peristiwa Isra wal Mi'raj. Rasulullah SAW saat itu mendapatkan perintah melaksanakan sholat 50 kali. Lalu Nabi turun dan berjumpa lagi dengan Nabiullah Musa alaihissalam. Wahai Muhammad, engkau dapat oleh-oleh apa? Kata Nabi, aku mendapatkan perintah mulia, yakni melaksanakan sholat berapa kali wahai Muhammad? Sebanyak 50 kali. Apa kata Musa? Umatmu tidak akan kuat wahai Muhammad. Bagaimana dengan umatku dahulu? Mereka banyak yang membangkang dan umatku lebih besar bila dibandingkan dengan umatmu yang kecil-kecil. Banyak umatmu yang pemalas untuk beribadah. Oleh karenanya bermohonlah, minta keringanan kepada Allah Ta'ala, minta keringanan agar supaya diberikan kemudahan keringanan dalam melaksanakan ibadah sholat. Minta diturunkan, jangan sampai 50 kali. Akhirnya Rasul balik lagi, bermohon kepada Allah, diturunkan 5 kali, sampai 5 kali, sampai akhirnya melaksanakan sholat sehari semalam 5 kali. Itu pun banyak diantaranya manusia yang tidak kuat melaksanakannya. Benar apa betul? Betul apa benar? Apa buktinya? Hayya 'alas shalah. As-salatu khairun minan nawm. Tarik selimut. Apa melepas selimut ini? Nah, apalagi musim hujan kemarin itu ya, dinginnya luar biasa. Tapi bukan jamaah al-musad dibuka di luar tetangga saya di sana. Kalau di sini mah, insya Allah musola kita kagak mau, insya Allah. Ya, apalagi bapak-bapak, ibu-ibunya saya kalau mau ngajar ke situ luar biasa, sampai keluar ibu-ibunya kita di sana ya. Ya. Ini adalah sebuah bukti bagaimana kita untuk mengikat sholat kita dalam setiap saat ketika waktu itu datang. Kadang-kadang banyak orang yang menganggap remeh masalah ibadah sholat ini. Padahal kata Nabi, perbedaan antara muslim dan kafir itu as-sholat adalah sholat. Tapi banyak yang menganggap remeh tentang masalah ibadah sholat. Cuma 5 kali, tapi luar biasa, dibikin malas kita. Kenapa Pak? Kenapa Bu? Kalau kita betul-betul tidak memurnikan niat di dalam hati kita untuk bertakarruf, berta'abbud, untuk bersujud kepada Allah. Kalau bukan karena bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sulit
Makanya tema ini untuk memurniakan hati. Jadi betul-betul memurnikan niat kita. Awalnya kita sholat karena simpulan. Sholat karena supaya jabatan saya naik. Sholat supaya usaha saya lancar. Tapi lama-kelamaan istiqomah dengan melatih kemurnian di dalam hati kita. Mau usahanya ambruk, ya, mau dapat ujian keburukan, tetap satu, tidak pernah melalaikan, apalagi sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Kenapa? Karena 14 abad silam lebih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan dalam sabdanya, apa kata Nabi? Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah as-shalah. Fa in saluhat saluha sa'iru amali wa in fasadat sa'iru amali. Halo, nih. Gantian ya. Apa kata Nabi nanti pada hari kiamat? Yang pertama kali akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang akan dipertanyakan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya adalah masalah sholat. Sebelum Allah bertanya dengan amal soleh yang lainnya, sebelum Allah bertanya dengan berapa banyak sedekah yang dia keluarkan, berapa banyak amal soleh yang pernah dia lakukan, berapa banyak kemuliaan yang pernah ia peragakan dalam hidupnya. Tapi Allah pertama kali menanya masalah sholat. Fa in sholaha sa'iru amali. Kalau sholatnya itu baik, maka semuanya baik amalnya, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in fasada sa'iru amali. Kalau sholatnya itu rusak, maka ditolak mentah-mentah amal ibadah yang lainnya. Ayo kita betul-betul mengasah keimanan kita, meyakini sesuatu yang dijelaskan oleh kitab Al-Quran, supaya kita betul-betul menjadikan Al-Quran sebuah petunjuk di dalam kehidupan kita selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi 3 menit lagi, lebih 30 menit ya, insyaallah. Oleh karenanya masalah sholat ini yang menjadi sebuah tema, karena amalia satu-satunya yang sangat menentukan selamat atau tidak itu manusia, berkah atau tidak dalam kehidupannya. Jangan harap walaupun dia berhasil masalah usahanya, kalau dia meninggalkan sholat, melalaikan sholat, lihat nanti ujung daripada kehidupannya. Oleh karenanya kita betul-betul menjaga niat kemurnian di dalam hati kita tentang masalah sholat. Kenapa? Karena iblis tidak pernah tinggal diam, Bapak Ibu sekalian. Halo. Terasa kita kalau lagi sholat, apa yang kita ingat loh? Apalagi bapaknya bikin kesal. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Berbaik. Ampun si bapak. Ya. Kesalahan tetangga tadi nggak ingat tuh. Pas sholat ingat tuh. Jam ampun dan budi kesel. Sama anak, sama teman dan sebagainya. Begitupun bapak. Coba. Makanya kalau orang sering pelupa, banyak di sholat. Pas sholat ingat gitu, naruh kacamata di mana ya, pas sholat ingat gitu. Benar betul.
naruh kue tansi, Pak Haji foto, kadang-kadang lupa sholat, ingat. Kadang-kadang naruh duit baik coba sholat, ingat. Iya, naruh kunci di mana, kunci motor, ingat kalau sholat. Pas lagi sholat. Kenapa? Karena itu untuk memperdaya ibadah kita. Siapa yang menciptakan itu? Di dalam surah Al-A'raf ayat 16, apa kata syaitan? Qala fa bima amwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Nah, tuh. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Terus Shadaqallahul Azim. Ya. Apa kata iblis, Bu? Apa kata iblis, Pak? Qala bima aghwaytani. Iblis berkata, kami akan selalu menghalang-halangi. Aku akan selalu menghalang-halangi. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Aku akan selalu menghalang-halangi manusia-manusia yang selalu berada di jalan Tuhan yang lurus. Kalau ibu mau kebaikan itu, iblis pasti hadir. Ibu lagi kesal sama suami, ya, kan dosa kesal sama suami. Saya maafin aja, tersenyum, itu digoda pasti. Weh, bu, kata iblis, kan bapak ngasulin dulu. Saya di pelajaran kan senyum-senyum, supaya minta kan senyumnya. Itu akan digoda terus. Kalau kita mau bersedekah kepada orang-orang yang pernah ngejolimin, pernah menyakiti kita, kira-kira berat senyumnya dulu. Menyambutnya berat, tapi ketika sadar, saya ingin berbuat baik kepada mereka, tapi digoda oleh iblis, enak aja, dia akan menyakiti kamu habis-habisan kemarin, kasih pelajaran, nanti aja kamu baik kepada dia, tuh, ya. Bagaimana orang yang berdagang di pasar, yang ingin jujur dengan timbangannya, digoda lagi sama iblis. 1 ton dikali 100 kali berapa jam, digoda lagi. Tuh, ya. Ini permainan iblis laknatullah untuk menggelincirkan hati kita supaya jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini iblis, hati-hati. Untuk apa? Untuk menghancurkan supaya ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tingkatannya sudah ingin memurnikan hati kita untuk ikhlas dalam beribadah, di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Terus bagaimana ayat selanjutnya? Thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian kata iblis, kami
akan masuk di dalam kalbu mereka. Kami akan masuk di dalam hati mereka, manusia-manusia yang berada di jalan Tuhannya yang lurus, manusia-manusia yang sedang beribadah kepada Allah. Dari 4 penjuru, arah depan, arah kanan, dan arah kiri, dan arah belakang. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Iblis, kamu tidak akan mendapati mereka. Kenapa? Karena jamaah al-musaddiq adalah orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah. Jadi kalau jamaah al-musaddiq, kalau sudah niatnya ingin beribadah, tidak akan tergoyangkan hatinya, tidak akan menunda-nunda dalam beribadah. Karena jamaah musholla al-musaddiq orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal alamin. Halo. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Jadi jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang malas dalam beribadah karena tidak mampu untuk mempertahankan keikhlasan kita, tidak mampu memurnikan hati kita dalam ketaatan. Ini bagian adalah seseorang yang sangat sulit, sehingga akan timbul perasaan malas dalam melaksanakan sholat. Karena temanya Isra Mi'raj itu sholat. Betul. Jadi kalau sudah mengikuti kajian Isra Mi'raj, apabila setelah itu malas sholat, ini hati-hati. Berarti sedikit demi sedikit dia seperti mengingkari kejadian Isra wal Mi'raj. Hadirin rahimakumullah. Bahkan ini adalah golongan-golongan yang seperti disebut oleh Allah di dalam ayatnya, adalah golongan orang-orang yang menipu Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni golongan munafiqin. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang munafik, mereka ingin menipu Allah, padahal Allah yang dapat menipu mereka. Allah yang akan membalas tipu daya mereka. Apa dengan cara apa orang munafik ini menipu Allah? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila ia melaksanakan sholat tapi malas. Bu, jujur aja kalau sholat giat apa malas? Iya. Pak, ada nggak sedikit aja malas kalau mau sholat? Bukan sedikit. Masya Allah ya. Ini hati-hati. Ini Al-Quran menjelaskan. Tuh. Gambarannya orang munafik ini apabila ia melaksanakan sholat tapi dengan perasaan malas, tidak semangat, tidak seperti ingin berjihad di jalan Allah.
Subhanahu wa ta'ala. Malas dia kalau sholat. Yura'unan nas, dan dia melaksanakan sholat bukan karena Allah. Dia melaksanakan sholat karena manusia. Makanya nanti pada hari kiamat, ya Allah, ya Tuhanku, mana pahala-pahala semua ibadahku? Engkau beribadah bukan karena Allah, bukan lillah, tetapi linnas. Engkau beribadah bukan karena aku, engkau beribadah bukan karena Allah, tapi engkau beribadah karena manusia. Maka minta syafaat, minta pertolongan kepada mereka yang kau puja-puja ketika engkau hidup di alam dunia. Tuh, dibalikin lagi. Jadi ibadahnya karena manusia. Ini pentingnya memurnikan hati kita dalam beribadah. Wala yaquluna Allah. Selanjutnya adalah tidak mau berzikir, tidak mau mengingat Allah illa qalila, kecuali sedikit saja. Tidak mau berzikir, tetapi berzikirnya cuma sakmenit. Paling istighfarnya tiga kali, itu pun cuma habis sholat. Bahkan ada yang tidak istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau orang-orang mak istighfar 3 kali, baca la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir 3 kali atau asyra marrat sampai 10 kali. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa'ayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata wassalam tabaraka rabbana wa ta'ala ya jalali wal ikram. Orang-orang baca Allahumma antas salam, tapi ini enggak baca istighfar, langsung Allahumma lantas jalan. Oh ya, jadi sedikit sekali. Saya mau bukan sholat dengan zikirnya nanti sambil jalan. Saya zikirnya ketika saya berada sedang motor, di mobil, di rumah, saya berzikir. Ternyata di masjid, di musola kagak, di rumah pun lewat. Tidak pernah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Ia tidak mau berzikir, ia tidak mau baca Quran, paling baca Qurannya seayat. Itu pun kalau bulan puasa. Selain bulan Ramadan, ia santai saja, tidak ingat untuk berqiraatul Quran, sehingga akan tercipta qalbul jamil, hatinya akan mengeras lebih keras daripada batu. Artinya tidak mau mendengarkan nasihat agama. Na'udzubillah. Lalu siapa yang mengingatkan dalam hatinya? Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Semoga dengan wasilah Isra Mi'raj pada malam hari ini, kita semua setidaknya meyakini bagaimana ketika Rasul dengan susah payah melaksanakan menjalankan tugas ketika diberangkatkan dari Mekah ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha, sampai membawa buah perintah langsung sebagai ibadah sentral, yakni perintah melaksanakan sholat 5 waktu. Itu intisari daripada peringatan Isra wal Mi'raj. Semoga kita mampu untuk tetap disiplin, bahkan lebih ditingkatkan kedisiplinan kita dalam sholat. Apabila sholatnya baik, maka dia akan baik untuk
menjalankan di dalam sendi-sendi kehidupan dalam setiap saat. Bekerja dia disiplin karena sholatnya disiplin. Bekerja dengan kewawakan, dengan keapikan karena sholatnya api, murni dia niatnya. Dalam bermasyarakat dia pun takut kepada Allah. Kenapa? Karena berhasil melaksanakan sholat dengan baik. Dia menjadi tanggung jawab dan amanah. Kenapa? Karena sholat baik. Jangan sampai sholat saya rusak gara-gara tidak amanah. Menjaga amanah seperti ketika saya menjaga amanah melaksanakan perintah ibadah sholat 5 waktu. Bukan hanya kita mampu melaksanakan sholat 5 waktu, semoga kita mampu melaksanakan nawafil sunnah yang lainnya sehingga Allah meridai kita. Bibarakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sesuai dengan permintaan panitia sampai jam 10. Mudah-mudahan walaupun lebih sedikit, mohon maaf dan maklum. Mari kita sebelum saya akhiri dengan salam, mari kita sama-sama berdoa dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, 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 Allahumma Muhammadin fi awwalin wal akhirin wa barik sallim wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li mashayikhina wa li ustadina wa li azwajina wa li awladina wa li ikhwanina wa li ashabina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma la tada'na dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la waladan illa barakah wa la maradan illa syafaitah wa la qur'anan illa hafadtah warzuqna tilawatahu ana al-layl wa atrafan nahar wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim ma ma'ana wa balligh ma ma'ana waqfat ma ma'ana. Allahumma sallina min afati dunya wa adzabil akhirah wa min fitnati ma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Kurang maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.